norma itu di masing-masing teritori itu berbeda gitu. Maka positif menurutku belum tentu positif menurut orang lain ya. Orang lain kita bilang kan, yang misal kita buang angin aja tuh di tempat kita tuh gak sopan, tapi malah di Eropa itu sopan gitu. Itu biasa-biasa aja karena mereka pemahamannya itu udah sampai ke seandainya itu angin dia tahan di perutnya, metabolisme perutnya itu nggak baik gitu. Iya. Tapi kalau dia nggak tahan, kasihan juga yang di sebelahnya. Kalau di sini kan gitu kan. Kalau di sini kan begitu kan. Kalau di sini kayak gitu. Gitu kan ya. Iya benar. Jadi ada hal-hal yang kemudian harus kita kembangkan lagi. Sebenarnya apa sih budaya ini? Gitu. Kenapa kemudian budaya bisa mengatur manusia dan lain-lain. Kalau aku sih mikir soal kebudayaan, aku nggak muluk-muluk. Aku mikir dulu ke manusianya gitu. Manusia sebagai bentuk tunggal tanpa pengaruh dari siapapun gitu. Ini sebenarnya manusia itu gimana ya kan? Ketika lahirnya telanjang gitu udah nggak tahu apa-apa gitu. Ini kita harus telanjangi dulu nih semuanya. Manusia ini sebenarnya apa sih gitu. Baru kemudian apakah budaya yang menciptakan manusia atau manusianya yang menciptakan budaya. Nah, seandainya budaya yang menciptakan manusia yang seperti apa yang diciptakan oleh budaya? Itu juga harus jadi pertanyaan kita. Nah, seandainya manusia yang menciptakan budaya, bagaimana proses dia menciptakan budaya itu sendiri? Ini yang aku kira kita kurang ya pembahasan kayak gini. Kayak misal hari ini kita bilang, orang-orang bilang bahwasannya secara adat atau kebudayaan budaya kita itu rumah panggung gitu. Terus ketika ditanya kenapa harus rumah panggung kita ini gitu? Kita di Asia Tamiang ya. Iya. Rumah panggung. Asia Tamiang itu budaya rumah panggung. Asia Tamiang lah. Kenapa harus rumah panggung gitu? Yang hari ini kita lihat hampir 99% di Tamiang itu nggak ada rumah panggung. 0,01 mungkin rumah panggungnya di Tamiang. Padahal kita ngakui bahwasanya rumah panggung itu budaya kita. Artinya kita nggak melestarikan budaya. Budaya Tamiang artinya budaya komunal kan? Iya. Komunal masyarakat Tamiang. Tapi hari ini kan masyarakat Tamiang udah beralih ke rumah datar gitu aja kan? Rumah biasa aja yang model rumah komplek dan lain-lain. Pertanyaannya itu tadi, apakah kita nggak melestarikan budayanya? Itu yang perlu kita kaji sebenarnya. Itu yang perlu kita kaji. Kalau dibilang nggak melestarikan budaya, aku bilang enggak juga. Karena gini, itu kan bagian dari kearifan lokal. Ya, rumah panggung itu kan kearifan lokal. Makna kearifan tadi kan kebijaksanaan dalam berpikir. Iya. Nah, kita harus kaji itu rumah panggung. Oke. Angkat telepon dulu. Angkat dulu. HP aku rupanya. Iya. Bentar. Ya, sorry tadi ada gangguan sedikit. Mungkin bisa kita lanjutin lagi nih pembicaraannya. Gimana mau lihat tadi? Kita tadi sampai di makna kearifan lokal tentang rumah panggung. Rumah panggung itu kita udah tahu ya, biasa disebut masyarakat awam itu sebagai budaya, kan. Tapi untuk kategori kearifan lokal, kita perlu kaji. Kenapa kemudian dia dikatakan sebagai kearifan lokal? Ya kan? Ini bakalan ngejawab antara yang tradisi sama modern tadi. Yang tadi kita bahas ya. Yang mana sih yang bisa dikatakan sebagai kesenian atau kebudayaan gitu kan? Kearifan lokal tadi kan maknanya sebenarnya kebijaksanaan dalam berpikir. Nah, kebijaksanaan itu nggak dibentuk oleh satu keadaan yang tiba-tiba gitu, tiba-tiba aja ada gitu. Simsalabim udah gitu ada, enggak. Dia melalui proses yang panjang. Kearifan itu timbul dari diri manusia lewat proses berpikirnya yang dihasilkan oleh kondisi alam sekitarnya gitu. Lingkungannya bisa dari proses sosialnya, bisa dari kondisi geografisnya dan lain-lain. Nah, contohnya rumah panggung tadi tuh. Kalau kita mau kaji, kenapa rumah panggung itu tercipta dulunya? Itu kan gara-gara ini daerah
kita ini rentan banjir. Geografis, faktor geografis, di mana satu daerah itu rentan banjir, ya. Masyarakat kita itu mulai belajar soal bagaimana debit airnya yang turun, ya, curah hujan seperti apa, sehingga dia harus memikirkan menciptakan satu rumah teduh yang terbebas dari yang namanya banjir. Jadi ada proses yang dilewatin. Nah, inilah yang layak dikatakan sebagai kearifan lokal, karena dia proses berpikir yang bijaksana untuk menyelesaikan satu permasalahan. Itu kearifan. Bukan semata-mata ketika bentuknya sudah seperti itu, udah gitu. Saya sih sebenarnya mikirnya kalau gitu artinya ketika mereka dulu masih pakai rumah panggung itu kan karena kalau kita bilang tadi alasannya karena debit air, mungkin berjalan dengan kesininya mereka sudah tahu cara mengatasi debit air yang besar itu gimana, sehingga mereka udah berani sekarang buat rumah yang datar, seperti sekarang. Maka itu juga kearifan. Nah, poinnya di sini ketika bicara seperti itu, berarti sebenarnya adat atau budaya itu bisa dirubah dong? Bisa. Karena pada dasarnya budaya itu diciptakan oleh manusia. Ya, budaya itu diciptakan manusia, dan manusia itu menciptakan sesuatu untuk mempermudah kehidupan dirinya. Jadi kayak kita ini hidup dan berbuat sesuatu itu untuk cuman bertahan hidup intinya sebenarnya kan. Kita ini lahir ke dunia dan harus survive. Gimana caranya kita harus bisa hidup gitu. Tapi di luar itu kan ada juga sih budaya-budaya yang memang kita bilang sakral, dan itu memang nggak boleh diganti gitu. Seperti adat seremonial itu kan contohnya ya kita bilang kalau saya lihat di sini kayak adat perkawinan dengan pakaian adat. Ini saya bicara seremonial, itu kan emang nggak bisa diganti gitu. Yang harus adanya seperti itu gitu kan. Kalau kita ganti dengan cara yang seperti sekarang, sebenarnya saya juga mikir sih, kita nih budaya sekarang ini apa? Emang budaya kita hasil dari evolusi kita, atau hanya kita hanya mencontoh dengan orang luar kan gitu? Kayak gini, masalah pernikahan, kalau kita bicara adat, ini yang agak bingung ya sebenarnya di kalangan masyarakat kita mandang ini. Soalnya masih mempertentangkan hukum agama seperti ini, hukum adat seperti ini. Sebenarnya itu bukan satu hal yang bertentangan ya, dan tidak layak dipertentangkan. Kenapa? Masing-masing mengusung konsepnya masing-masing. Ya, masing-masing mengusung konsepnya masing-masing. Nah, secara syariat misalnya, secara agama, nikah itu yang biasa-biasa aja lah gitu kan. Yang kalau bisa semakin dipermudah semakin bagus, yang penting dia udah halal kan gitu. Nah, mungkin perintah itu muncul karena Nabi tadi kan paham kondisi ekonomi orang kan berbeda-beda. Untuk memenuhi prosesi adat itu, memenuhi faktor yang namanya ekonomi gitu. Maka dipermudahlah persoalan ini supaya orang nggak jatuhnya ke zina kan gitu. Nah, secara adat misal dia dipakein kayak baju-baju kebesaran atau apa gitu kan. Nah, ini kan punya maksud tertentu sebenarnya. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi syariatnya aja, tentu kita bilang ini memperibet, mempersulit. Ini Nabi nggak ngajarkan kayak gini nih, ini haram, sampai ke situ deh, bid'ah dan lain-lain. Kita jangan bahas ke situ ya, saya seram juga. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Tinggal kita mau buka bertukar pikiran aja, bahwasannya itu bukan satu hal yang bertentangan. Dan itu jangan ditakutin untuk didebatkan ya. Enggak takut, enggak usah ditakutin gitu untuk dibahas. Prosesi adat itu seharusnya dinilai sebagai sesuatu yang menyelesaikan permasalahan ekonomi ini juga gitu. Jadi kearifan orang zaman itu, misal adat pernikahan, sebenarnya yang namanya kearifannya itu proses menasehatinya itu. Nasihat menasehati. Jadi bukan soal tawar bermegah-megahan, seremonialitasnya gitu bukan ya. Prosesi itu hanya ornamen, visualisasi. Kadang ada ini
apa tuh namanya, prosesi pernikahan itu kan dilakukan oleh orang yang lebih tua, ya, mempesijo kalau kita bilang, tawar sedingin kalau di sini kan, tepung tawar yang lebih muda gitu. Kenapa harus yang lebih tua? Kenapa adik-adik kita, misal kita punya adik, nggak boleh tuh kasih tepung tawar ke, maksudnya kenapa harus yang lebih tua yang mempesijo, yang punya lebih hajatan muda? gitu ya? Nah, sebenarnya di situ poin intinya. Karena yang si tua tadi, yang orang tua tadi sudah melewati proses itu. Proses pesijo itu tadi, proses nasihat menasehati itu tadi gitu. Simpel sih sebenarnya ya. Cuma Simpel. perkara udah pernah aja gitu ya. Cuma perkara udah pernah. Tapi gini, ada orang, apalagi anak muda, itu nggak bisa dikasih tahu secara langsung, dia bakalan berontak. Ya. Maka prosesi adat itu dibuat dengan memasukkan keyakinan ini gitu. Nah, kalau kita lihat dari situnya, ini kemasan sebenarnya. Oh gitu. Budaya itu kemasan. Produk utama itu adalah pikiran gitu. Kita harus balik ke dasar dulu gitu. Kalau bicara budaya, kita harus balik ke dasar. Budaya itu apa? Budaya itu hasil dari proses berpikir. Itu visualisasi. Ketika kita udah paham ini budaya itu visualisasi, ya, atau kristalisasi bahasa orang. Artinya dia bisa dibentuk dan dia bisa dihancurkan. Tapi kita nggak boleh juga ngancurin ya. Sebenarnya bukan kita menghancurkan budayanya ya, menyempurnakan. Aku lebih enak dengan bahasa gitu, ya. Menyempurnakan budaya kita tuh, budaya mana sih yang benar-benar sempurna? Nah, kesempurnaannya ini gimana nih? Sempurnanya itu sebenarnya kita harus sempurna kembali seperti mentok di masa lalu karena ada perkembangan zaman sehingga sekarang udah ada yang hilang, mungkin kita sempurnakan lagi. Atau sebenarnya emang dari masa lalu itu nggak sempurna, revitalisasi, harus kita tambahin lagi gitu. Makanya kita mungkin nggak akan selesai sih bicara itu. Iya, tinggal gini sih, kita harus paham juga kan, setiap zaman itu punya perubahannya tertentu dan menuntut perilaku manusianya harus beradaptasi dengan zaman itu gitu. Jadi dituntut kearifan kita dalam berpikir di situ juga. Kita nggak bisa muluk-muluk nih, kita pertahankan itu 100% dari yang zaman-zaman dulu gitu. Karena ada satu hal yang kita nggak bisa buat hari ini, yang nggak bisa kita penuhi nih, yang tradisi yang zaman dulu. Contoh gini lah, ini nggak radikal ya, tapi ini keras. Hati ya. Gimana? Nabi itu salah satu orang yang benar-benar radikal menentang kebudayaan masyarakat sekitarnya dulu. Contoh, orang zaman dulu di Quraisy itu budayanya menyembah patung, berhala dan lain-lain, ya, memberi nama anak-anaknya sesuai dengan sesembahannya. Hadirnya Nabi ini kan merubah ini semua. Apakah kemudian Nabi ini dia menghancurkan kebudayaan? Tidak. Apakah dia menghancurkan kearifan masyarakat Quraisy saat itu? Enggak. Dia menyempurnakan. Ada yang salah di sini. Gitu. Ketika ada yang salah, proses berpikirnya menyempurnakan ini. Ya. Ini kita bahas Nabi sebagai manusianya ya, bukan sebagai penerima wahyu dan lain-lain gitu kan. Ada proses berpikir yang dilewati sama sang Nabi gitu. Dan kemudian dia utarakan, ini loh. Ini yang namanya kebijaksanaan dalam berpikir, kearifan. Dan Nabi juga melakukan itu nggak sebentar. Nggak kemudian Nabi itu lahir dan kemudian berkhotbah. Nggak kayak gitu. Ada proses yang dia lihat, dia amati. Oh ini salah, oh ini benar, dan kemudian dia sempurnakan. Maka konsepnya penyempurnaan, bukan memberi satu hal yang baru. Jadi kebudayaan juga nggak ada kebudayaan baru kok. Iya sih. Kebudayaan itu kan sejarah kan berulang ya. Malah saya berpikir kebudayaan ini bukannya kebudayaan baru, hanya saja kita mencampurkan dengan budaya-budaya dari luar. Kecuali mungkin teknologi kali ya. Teknologi itulah satu yang benar-benar baru saya rasa. Tapi kalau untuk kayak berpakaian
kayak jazz. Ini kan kalau kita bicara masyarakat adat Indonesia kan dulu nggak kenal jazz. Iya. Ketika masuk penjajah, Iya. masuk segala macam itu kan baru mulai pakai jazz. Iya. Artinya kan modernisasi ini kan kalau saya pikir seperti westernisasi gitu. Iya, betul. Jadi ya itu saya sepakat sih kalau budaya baru itu nggak ada kecuali teknologi. Gitu. Oke, kita dari masalah budaya nih itu mungkin Ribet sih. agak berat Panjang. sih kita membahasnya itu yang banyak yang kontra juga sih. Yang penting pada intinya memahami budaya itu jangan sebagai satu benda atau bentuknya aja. Kita harus paham dari bagaimana dia tercipta. Bagaimana dia tercipta tentu lewat hasil dari proses berpikir. Maka yang perlu dibenahi adalah proses berpikir kita. Bukan soal budaya ini punya kita, budaya ini punya kita. Karena budaya itu bisa berubah. Budaya bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Budaya itu kemudian habit itu bisa berubah. Yang mana yang lebih baik untuk kehidupan kita, maka kita akan laksanakan itu. Iya sih. Bahkan kita kalau kita pikir sekarang kita juga sudah punya budaya yang lebih baru lagi sekarang setelah pandemi. Iya, normal. New normal ini kan budaya yang lebih baru lagi di antara budaya-budaya lain kan. Oke, kita nanti bahas itu mungkin di kesempatan berikutnya baru kita bahas itu lebih dalam lagi. Sebelum kita tutup acara ini mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Malia? Sepatah dua kata. Yang pertama, jangan takut untuk berpikir. Yang kedua, jangan takut untuk berpikir karena hari ini kita hidup udah dipenuhi dengan dogma-dogma. Kalau sudah A maka A, kalau sudah B maka B, gitu. Sehingga dalam berpikir kita takut gitu, ya kan? Kalau orang yang lebih tua ngomong A, ya udah itu A gitu. Kita nggak bermaksud untuk menentang mereka, nggak bermaksud juga untuk nggak beradab kepada mereka. Tapi kita sebagai yang muda atau kita sebagai manusia, kita dikasih akal pikiran sama Tuhan. Di dalam Al-Quran aja disuruh berpikir, afala tatafakkarun. Ya. Kenapa kemudian kita mengekang pikiran kita karena rasa takut kita, gitu. Ya, silakan takut dengan 3 hal, 3 atau 4, lu bilang. Cukup takut ke 4 hal yang walaupun nanti mengerucut ke 1 hal. Yang pertama itu takut sama Tuhan. Yang kedua itu takut sama kalau kita durhaka kepada Nabi. Yang ketiga itu kita takut durhaka kepada orang tua. Yang keempat kita takut durhaka kepada guru kita. Cuman itu. luar biasa. Kalau yang lain biasa aja gitu ya. Luar biasa. Oke. Biasanya. Mungkin udah teman-teman dengar sendiri tadi, gak usah saya ulang lagi apa yang dibilang sama Bang Malia ini. Mungkin yang baik-baik bisa dipetik, yang buruk-buruk bisa kita skip aja. Ya, tapi kayaknya nggak ada yang buruk sih, semuanya baik sih yang keluar dari sini tadi. Saya ya mungkin tergantung seperti ini kayak gimana caranya kita berpikirnya, gimana cara kita saringnya aja. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kita kali ini. Saya juga sebenarnya masih pingin bicara banyak dengan Bang Malia. Mungkin ada segmen-segmen berikutnya atau di part-part berikutnya nanti kita buat lagi perbincangan ini. Jangan lupa